Transfer mengejutkan. Tom Haaien pulang kampung dan gabung klub raksasa Belanda. Siapa yang beruntung? Temukan faktanya di sini. Terobosan gemilang. PSSI bentuk tim khusus untuk tangani masalah Martin Paes. Persiapan besar untuk segera gabung timnas Indonesia. Eksklusif news. Erick Thohir beberkan jadwal mengejutkan kepulangan Shin Tae-yong untuk kembali latih timnas Indonesia. Detail tanggalnya terungkap. Skandal kontroversial. PSSI beber alasan mengejutkan kenapa ada pemain keturunan enggan gabung timnas Indonesia. Temukan faktanya di sini. Di luar nalar, alasan misterius Marcelino Ferdinand tak dipanggil timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 meski masih 19 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Gebrakan besar. Bukan Nova Arianto atau Indra Syafri. Inilah pelatih sensasional pilihan PSSI yang akan pimpin timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024. Super bombastis. Erick Thohir umumkan keputusan kontroversial. Klub Liga 1 dikejutkan permintaan baru. Apa yang terjadi dengan pemain timnas? Rencana sensasional PSSI terkuak. Shin Tae-yong siap membuat keajaiban lawan Australia untuk timnas Indonesia. Apa yang terjadi selanjutnya? Langkah sensasional. PSSI mengembangkan calon bintang timnas Indonesia. Segala cara dilakukan agar potensi tak terbuang. Bagaimana caranya? Indra Syafri menggebrak. Komposisi terbaru timnas Indonesia U19 lebih superior dari era Evan Dimas dan kawan-kawan. Ini dia faktanya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Transfer mengejutkan. Tom Haaien pulang kampung dan gabung klub raksasa Belanda. Siapa yang beruntung? Temukan faktanya di sini. Tom Haaien, gelandang timnas Indonesia, dikabarkan akan bergabung dengan klub Liga Belanda AZ Alkmaar. Pada cerita Instagram eksklusifnya, gelandang 29 tahun ini terlihat berdiri di depan gedung berlambang AZ Alkmaar. Dia juga menulis work dan mengindikasikan bahwa pemain yang memiliki 4 caps bersama timnas Indonesia baru saja menyelesaikan proses penandatanganan kontrak dengan juara Liga Belanda 2008 hingga 2009 tersebut. Tom Haaien saat ini tidak memiliki klub setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir pada 31 Juni 2024. Sebelumnya, namanya sempat dikaitkan dengan klub seperti Parma dan FC Como. Saat ini, harapannya Tom Haaien bisa bergabung dengan AZ Alkmaar. Musim lalu AZ Alkmaar menempati posisi keempat di Liga Belanda dan akan berlaga dalam babak playoff Liga Eropa. AZ Alkmaar memiliki sejarah yang cukup gemilang dengan 2 kali menjadi juara Eredivisie. Menariknya, Tom Haaien sebelumnya pernah membela AZ Alkmaar. Dia adalah produk dari Akademi AZ Alkmaar dan menjadi bagian penting sebagai gelandang utama mereka pada musim 2014 hingga 2015 dan 2015 hingga 2016. Selama bersama AZ Alkmaar, Haaien berhasil mencetak 2 gol dan membuat 5 assist dari 73 pertandingan. Kita tunggu saja kelanjutan karier Tom Haaien ke depannya. Tentunya hal ini akan menjadi kabar gembira jika gelandang keturunan Belanda Indonesia ini benar-benar kembali ke kampung halamannya dengan bergabung bersama AZ Alkmaar. Terobosan gemilang. PSSI bentuk tim khusus untuk tangani masalah Martin Paes. Persiapan besar untuk segera gabung timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan kabar terbaru tentang Martin Paes. Paes sudah menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia beberapa waktu lalu, namun ia belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Masalahnya adalah caps atau penampilannya di timnas kelompok umur Belanda yang membuat proses perpindahan federasinya tidak berjalan mulus. Saat ini kasusnya sedang dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga.
Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI terus bekerja keras agar PAS bisa segera tersedia untuk timnas Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan mendapatkan dukungan dari tim hukum yang berada di bawah komando Erick Thohir. Tim tersebut ahli dalam hukum olahraga dan siap berjuang untuk membawa PAS ke skuad Garuda. Kami didukung oleh tim legal, tim lawyer. Pak Erick juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai hukum olahraga internasional. Jadi paham mengenai hukum olahraga internasional, kata Arya Sinulinga. PSSI juga mendengarkan berbagai masukan dari semua pihak untuk memastikan langkah yang tepat agar semua usaha ini menghasilkan keputusan terbaik. Semua kemungkinan sudah dibahas dan dipertimbangkan secara hukum dan regulasi yang ada di olahraga, terutama di FIFA, lanjut Arya. Arya menambahkan bahwa PSSI memiliki beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan terkait masalah PAS. Mereka terus menimbang langkah terbaik dan berharap agar para supporter timnas bisa sabar, karena ini adalah masalah hukum yang memerlukan prosedur tertentu. Semua celah hukumnya dipertimbangkan, tapi kami tidak bisa sampaikan langkah-langkahnya secara detail. Ini adalah perjuangan hukum, ada langkah-langkah yang kami siapkan dan terus berjuang, tegas Arya Sinulinga. Eksklusif News. Erick Thohir beberkan jadwal mengejutkan kepulangan Shin Tae-yong untuk kembali latih timnas Indonesia. Detail tanggalnya terungkap. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan jadwal kepulangan Shin Tae-yong ke Indonesia. Setelah berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin kembali ke Korea Selatan pada 14 Juni 2024. Selama di Korea Selatan, Coach Shin ternyata mengalami sakit dan harus menjalani operasi karena mengidap penyakit pleuritis atau peradangan pada selaput pembungkus paru-paru. Erick Thohir menjelaskan bahwa Shin Tae-yong baru saja menjalani operasi dan kemungkinan akan kembali ke Indonesia dalam 2 minggu lagi. STY habis operasi kemarin, kata Erick kepada media di Jakarta. Mudah-mudahan 1-2 minggu lagi bisa kembali dan mulai mempersiapkan tim kita untuk pertandingan kualifikasi babak ketiga Piala Dunia nanti, jelas Erick Thohir. Diharapkan Coach Shin bisa segera kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan skuad Garuda yang akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berada di grup yang berat, yaitu grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, tim Merah Putih akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Skandal kontroversial. PSSI beber alasan mengejutkan kenapa ada pemain keturunan enggan gabung timnas Indonesia. Temukan faktanya di sini. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga berbicara tentang masalah utama yang menyebabkan pemain keturunan gagal membela timnas Indonesia. Saat ini pemain keturunan yang bermain di luar negeri menjadi salah satu kekuatan penting bagi timnas. Nama terbaru yang tersedia untuk skuad Garuda adalah Calvin Verdon dan Jens Raven. Selain itu ada Martin Paes yang sudah menjadi WNI namun masih menunggu sidang CAS. Ada juga pemain-pemain diaspora lain yang masuk dalam rekomendasi pelatih Shin Tae-yong. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa masalah utama mengapa pemain keturunan belum memilih Indonesia adalah karena mereka masih memikirkan karir mereka dan ingin membela negara asal mereka saat ini. Menurut Arya, hal ini tidak boleh diperdebatkan karena setiap pemain memiliki pertimbangan tersendiri. Para supporter juga diharapkan tidak menyerang pemain dan harus menghormati keputusan mereka. Jadi ada pertimbangan karir dan sebagainya. Kita harus memaklumi dan tidak boleh menghina mereka, tidak boleh juga mengungkit soal merah putih. Bukan itu intinya. Ini soal masa depan hidup mereka, kata Arya Sinulinga. Masalah inilah yang membuat beberapa pemain incaran PSSI belum bisa bersedia bermain untuk timnas. Arya mengakui bahwa hal tersebut beberapa kali terjadi dan membuat mereka belum tersedia untuk Indonesia. Pilihan hidup mereka, jadi kita harus hargai.
Biasanya kegagalannya di situ bukan hal lain, tegas Arya. Arya memberikan contoh kasus yang terjadi pada Tijani Reijnders. Tijani memilih tetap menjadi warga negara Belanda agar bisa bermain di timnas Belanda. Menurut Arya, pemain AC Milan tersebut tetap bangga dengan darah Indonesianya meski tidak bersama skuad Garuda. Dulu misalnya Tijani yang main di Eropa, dia kan pasti lebih memilih Belanda. Ini bukan soal merah putih, dia cinta Indonesia. Tapi ada pertimbangan masa depan yang harus dilakukan, pungka Arya Sinulinga. Di luar nalar, alasan misterius Marcelino Ferdinand tak dipanggil timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 meski masih 19 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak yang terkejut karena nama Marcelino tidak termasuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri untuk mengikuti pemusatan latihan di Surabaya. Ke-28 pemain ini akan menjadi skuad yang didaftarkan untuk berkompetisi di Piala AFF U19 2024 yang akan diadakan di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. Secara usia, Marcelino Ferdinand yang lahir pada 9 September 2004 masih memenuhi syarat untuk bermain dalam turnamen tersebut. Namun Indra Syafri memilih untuk tidak memanggil mantan pemain KMS KD Inse tersebut. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengapa Marcelino tidak dipanggil. Sebelumnya, Coach Indra sudah mengisyaratkan bahwa ia tidak akan memanggil pemain yang pernah bermain untuk Persebaya Surabaya ini. Hal ini diungkapkannya saat timnas Indonesia U20 bersiap untuk berkompetisi di turnamen Toulon Cup 2024 di Perancis pada awal Juni. Alasan utamanya sederhana, yaitu Indra Syafri ingin memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk berkembang daripada mengandalkan Marcelino yang saat ini sudah bermain di level timnas Indonesia senior. Marcelino tidak bisa dipanggil lagi. Kami merasa terhormat karena undangan ke Toulon, sebuah turnamen yang sangat bagus untuk menguji kemampuan kami, ujar Indra Syafri sebelum berangkat ke Toulon Cup 2024 pada bulan Mei lalu. Jadi karena alasan ini, Indra Syafri memutuskan untuk tidak memanggil Marcelino dan memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk bergabung dengan timnas Indonesia U19. Saat ini sudah ada 28 pemain yang dipanggilnya, namun 5 diantaranya akan dipangkas karena hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan untuk Piala AFF U19 2024. Latihan ini adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi AFF dan semua pemain yang kami bawa, termasuk 3 kiper, dalam kondisi prima. Alhamdulillah, tanggal 15 Juli 2024 kami akan memangkas pemain menjadi 23 yang sesuai dengan regulasi AFF, kata Coach Indra seperti yang dilansir dari laman resmi PSSI. Gebrakan besar, bukan Nova Arianto atau Indra Syafri. Inilah pelatih sensasional pilihan PSSI yang akan pimpin timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024. Manajer timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa saat ini belum ada rencana untuk mengganti Shin Tae-yong sebagai pelatih utama timnas Indonesia dalam Piala AFF Senior 2024. Shin Tae-yong masih dipercayakan untuk memimpin tim dalam turnamen tersebut. Sebelumnya, ada spekulasi bahwa PSSI akan mencari pelatih lain untuk mengambil alih tugas di Piala AFF Senior 2024. Sehingga Shin Tae-yong bisa fokus mempersiapkan timnas untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua event ini akan berlangsung hampir bersamaan pada bulan November mendatang. Skuad timnas Indonesia hanya memiliki waktu kurang dari seminggu untuk istirahat dan mempersiapkan diri untuk Piala AFF setelah pertandingan kualifikasi. Namun Sumarji mengklarifikasi bahwa sampai saat ini tidak ada pembicaraan resmi mengenai penggantian pelatih untuk Piala AFF 2024 di luar Shin Tae-yong. Tidak ada rencana seperti itu, kata Sumarji kepada media pada Jumat lalu. Sumarji juga menunjukkan bahwa Shin Tae-yong kemungkinan besar akan tetap menjadi pelatih di kedua ajang tersebut karena jeda antara kedua kompetisi tersebut lebih dari 4 hari.
Piala AFF Senior 2024 dan matchday kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak tumpang tindih dalam jadwalnya, jelas Sumarji. Jika ada jadwal yang bertabrakan dengan kurang dari 4 hari, maka timnas akan berkumpul H-4 sebelumnya sesuai dengan rencana yang telah disepakati, tegas Sumarji. Pernyataan Sumarji menegaskan bahwa rumor tentang Nova Arianto atau Indra Syafri mengambil alih sebagai pelatih timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024 kemungkinan besar tidak akan terjadi. Super bombastis. Erick Thohir umumkan keputusan kontroversial. Klub Liga 1 dikejutkan permintaan baru. Apa yang terjadi dengan pemain timnas? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa tidak akan ada pemusatan latihan jangka panjang untuk timnas Indonesia senior. Ia menekankan kepada setiap klub untuk memainkan pemain yang tergabung dalam timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024. Biasanya timnas Indonesia melakukan TC jangka panjang untuk mempersiapkan pemain dengan baik agar mereka bisa beradaptasi dengan strategi yang diinginkan oleh pelatih Sintayong. Namun Erick mengumumkan bahwa kali ini tidak akan ada TC jangka panjang untuk skuad senior. Tim akan mulai berkumpul pada H-4 FIFA Matchday, yaitu 1 September, karena semua pemain bermain di klub mereka masing-masing. Kalau tim senior, pelatnasnya dimulai H-4 FIFA Matchday. Jadi tidak bisa seperti U17 atau U20 yang jangka panjang, karena semua pemainnya bermain di klub, kata Erick Thohir. Erick meminta klub-klub terutama yang berlaga di Liga 1, untuk memainkan pemain timnas Indonesia. Saya menekankan bahwa semua pemain tim nasional yang bermain di klub harus dimainkan supaya mereka memiliki fisik dan wawasan bertanding yang baik, tutur Erick. Sebagai informasi, timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan memulai kiprahnya pada 5 September 2024 dengan bertandang ke Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium. Selanjutnya mereka akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo pada 10 September 2024. Rencana sensasional PSSI terkuak. Sintayong siap membuat keajaiban lawan Australia untuk timnas Indonesia. Apa yang terjadi selanjutnya? Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga meminta pelatih Sintayong agar timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya ingin timnas Indonesia membalas kekalahan timnas U16 Indonesia dari Australia di semifinal Piala AFF U16 2024. Pada tahun 2024 ini, timnas Indonesia akan kembali bertemu Australia. Kali ini di level senior, dalam laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 10 September 2024. Arya Sinulinga menegaskan bahwa ini adalah misi balas dendam atas kekalahan di tingkat U-Strip 16. Iya, ini jelas ya. Selebrasi yang dilakukan oleh Australia U16 itu kemarin Pak Erick lihatnya. Ini jangan-jangan karena kemarin di U23 kita sikat Australia gitu, kata Arya di kanal YouTube pribadinya. Jadi mereka melampiaskannya di U16 kemarin sampai selebrasinya seperti itu, jelas Arya. Arya menyampaikan pesan dari Erick Thohir agar dendam para pemain timnas U16 bisa dibalas oleh senior mereka yang dilatih oleh Sintayong. Sampai Pak Erick bilang, tolong timnas senior nanti kalahkan tuh Australia. Biar dendam adik-adik mereka ini U16 dendam positif, tapi ya, itu adalah untuk semangatnya teman-teman timnas senior mengalahkan Australia, tegas Arya. Arya menjelaskan bahwa ada misi khusus bagi timnas Indonesia saat bertemu Australia dan meminta Sintayong untuk membawa timnas Indonesia menang. Ini ada yang tanya, ini gimana sih? Nah, ini artinya target tolong pemain, tolong coach STY.
Tolong kalahkan tuh Australia ya, ujar Arya. Tolong kalahkan tuh teman-teman timnas, tolong kalahkan tuh Australia nanti. Arya juga mengajak para supporter untuk mendukung timnas Indonesia dan menargetkan kemenangan melawan Australia agar selebrasi mereka tidak terlalu sombong. Jadi target jelas kalahkan Australia gitu loh. Kalau saya maknanya seperti itu, tegas Arya Sinulinga. Langkah sensasional. PSSI mengembangkan calon bintang timnas Indonesia. Segala cara dilakukan agar potensi tak terbuang. Bagaimana caranya? Manajer timnas U Indonesia Ahmad Zaki Iskandar menyatakan bahwa timnya akan memberikan pendampingan psikologis dan akademis kepada para pemain. Timnas U20 Indonesia akan mengikuti sejumlah turnamen pada tahun 2024 seperti ASEAN Cup U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Selain itu, mereka juga diharapkan bisa tampil di putaran final Piala Dunia U20 2025. Para pemain ini juga akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia senior di masa depan. Untuk menjaga perkembangan para pemain muda, Ahmad Zaki Iskandar telah mempekerjakan 2 psikiater. Kami mendampingi para pemain dengan 2 psikiater karena mereka berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda dan memiliki motivasi bermain bola yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendampingan mental sangat penting, ujar Zaki. Selain aspek psikologis, PSSI juga memperhatikan aspek akademis para pemain. Mereka menyediakan guru tutor untuk para pemain timnas Indonesia di level kelompok usia. Pengajaran akan dilakukan di luar jam latihan untuk memastikan kebutuhan akademis para pemain terpenuhi. Ketua Umum Erick Thohir juga akan menyediakan guru tutor. Saat mereka tidak ada latihan, mereka akan masuk kelas agar tidak tertinggal dalam akademik, jelas Zaki Iskandar. PSSI berharap fasilitas ini bisa membantu perkembangan para pemain muda dan menghindari kejadian di mana pemain layu sebelum berkembang setelah bersinar di level kelompok usia. Sebagus apapun federasi mempersiapkan sarana dan prasarana, semuanya kembali pada mental anak-anak kita. Kami tidak ingin kejadian layu sebelum berkembang terjadi lagi di timnas yang sekarang, tegas Zaki. Ahmad Zaki juga menekankan pentingnya disiplin, terutama terkait dengan media sosial yang bisa menjadi cobaan bagi para pemain. Disiplin sangat penting, baik saat TC maupun ketika mereka kembali ke klub dan keluarga masing-masing. Jika bisa disiplin, hasilnya bagus. Tetapi jika tidak, mereka hanya akan seperti kembang api yang sebentar saja terlihat, jelas Zaki. Indra Syafri menggebrak. Komposisi terbaru timnas Indonesia U19 lebih superior dari era Evan Dimas dan kawan-kawan. Ini dia faktanya. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri berbicara tentang komposisi skuadnya untuk Piala AFF U19 2024. Menurutnya, tim yang dimilikinya saat ini lebih baik dibandingkan dengan skuad yang membawa Indonesia juara di Piala AFF U19 2013. Indra pernah menangani tim Indonesia di Piala AFF U19, termasuk edisi 2013, ketika ia berhasil membawa tim meraih gelar juara. Selain itu, ia juga berhasil mengorbitkan sejumlah pemain seperti Evan Dimas, Hansa Muyama, Yabes Roni, dan M. Hargianto yang menjadi idola baru saat itu. Namun Indra menilai bahwa timnya di Piala AFF U19 2024 ini memiliki kualitas yang lebih baik daripada tim 2013. Kalau dilihat dari komposisi pemain, segala macamnya, saya bisa pastikan pemain-pemain sekarang jauh lebih berkualitas daripada pemain tahun 2013, ucap Coach Indra. Coach Indra menjelaskan bahwa perbandingannya didasarkan pada hasil tes yang dilakukan terhadap para pemainnya. Baik itu dari sisi tes-tes yang kita lakukan dari Vomax, kemampuan taktikal, dan skillnya lebih merata saat ini, jelas Coach Indra. Menurut Indra, peningkatan kualitas tim Indonesia U19 2024 tidak terlepas dari kualitas para pemain muda Indonesia saat ini. Ia menyebut bahwa kualitas para pemain muda Indonesia telah meningkat pesat. Kita harus bangga ada progres perkembangan kualitas pemain usia muda kita, tutur Coach Indra.
Indra juga berterima kasih kepada pelatih-pelatih SSB, akademi, dan klub yang telah melatih para pemain dari Sabang sampai Merauke secara terus-menerus. Ini tak terlepas dan terima kasih kita ke pelatih-pelatih SSB, pelatih-pelatih akademi, pelatih-pelatih klub yang secara terus-menerus melatih para pemain dari Sabang sampai Merauke, tegas Coach Indra.